saudara semuanya, sahabat petualang gaib dimanapun berada. Jumpa lagi di malam ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, dan mohon maaf untuk minggu kemarin kita libur beberapa waktu karena banyak keperluan, terutama ada hujan juga turun, terutama itu tuh Mas Arinya juga lagi ada sesuatu. Mas Arinya kemarin tuh habis kondangan ke sana kemari. Nah, akhirnya Mas Arinya pusing sendiri karena banyak kondanganan, dan pada akhirnya karena saking banyaknya kondanganan akhirnya menyerah juga, lalu kembali lagi buka petualang gaib. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan banyak kondanganan Mas Arinya biar pusing, kalau pusing nanti kembali ke PG. Nah, jadi terkadang memang masalah kondangan itu menjadi polemik ya. Iya nggak? Betul. Iya, karena kehidupan kita memang bersosial, bermasyarakat sosial. Terkadang masalah kondangan itu menjadi polemik. Tentunya saudara semua banyak yang sama pemikirannya, aduh ini musim kondangan, liar katanya, galau. Nah, kita lupakan masalah kondangan. Kita kembali ke sebuah pedesaan, karena kondangan itu identik dengan adat istiadat budaya masyarakat kita yang ada di desa-desa. Bahkan sebetulnya bukan hanya di desa, di kota sekalipun kondangan itu tetap membuat kita sedikit bergoyang-goyang kepala. Aduh, kondangan lagi. Nah, tetapi kondangan itu memang sudah umum sekali, apalagi di desa-desa itu sudah suatu keharusan kondangan itu. Bahkan bisa sampai minjem ke Bank Emok demi untuk kondangan. Nah, itulah kebiasaan di desa-desa. Nah, berbicara tentang desa, kita kali ini dihebohkan ada film atau ada kisah-kisah yang bernama Desa Somala. Ya. Desa Somala ya? Pernah lihat di TikTok, YouTube, video juga. Desa Somala itu menyimpan sebuah misteri, cerita misteri, ceritanya cukup banyak yang menonton juga, jutaan ya, sampai jutaan, tapi di petualang gaib kayaknya 1 juta malogor kayaknya ya, kalau kata siapa tuh 1 juta malogor. Nah, harusnya ya, mudah-mudahan, tapi belum pernah ada yang nonton sampai 1 juta di petualang gaib. Ada ya, ada 1 video atau 2 video. Mudah-mudahan video-video yang lain juga 1 juta. Nah, ini yang mau lihat Desa Somala versi bangsa jin, versi pengakuan mediator atau hodam bangsa jin yang langsung dari desa Anjung Sari kalau nggak salah daerahnya. Kalau saya lihat di itu, kita lihat seperti apa versi bangsa jin atau mediator yang akan kita kuak nanti. Kita lihat langsung apa ada Desa Somala atau tidak ada. Nah, Anda penasaran? Kita langsung menuju ke kisah Desa Somala. Seperti apa kisahnya? Yang konon katanya Desa Somala ini adalah anak sang iblis, titisan dari Raja Iblis. Seperti apa titisan sang Raja Iblis itu? Kita lihat kehebohannya langsung. Mau ngapain nih? Nah, dia supaya nggak jauh ya. Kamu siapa? Kenapa kamu naik di situ? Itu bukan taman permainan itu. Embuh. Bahasanya Jawa ya. Siapa kamu? Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Saya bicara dengan siapa? Kamu siapa namanya? Punya nama enggak? Panggilan? Hah? Tonggo. Tongko.
Tonggok, oh tonggok namanya. Tonggok itu apa artinya? Kamu tonggok. Di bawah tonggok, saya mau bicara. Ayo kita ngobrol. Ketangkap suara itu Hari. Kita ngobrol ayo. Ora wedi. Kayak wong Cirebon bae ya. Turun. Ayo kita ngobrol. Kita berbincang-bincang. Sabar ya, belum mau turun dianya. Saya nggak bisa mendekat soalnya. Kita ngobrol berbincang. Ngobrol tuh apa ya bahasa Jawanya? Ayo kita gemuyu. Saya mau ngobrol soalnya jangan ganggu. Pulang sana. Nyari apa kamu, nyari apa? Kayak ketek. Nyari apa? Ada apa di situnya? Ada apa? Ini kayak ketek ya, gentayangan gitu. Kamu lagi nyari apa sih? Kayak ada yang dicari. Duit hilang apa-apa? Hah? Bukan. Siapa nama kamu? Tonggok. Nyari apa kamu? Nyari apa? Apa yang kamu cari? Banyak ular. Banyak ular. Di mana ular? Di sini nggak ada ular. Di sini nggak ada ular. Ular tuh di sawah banyaknya. Banyak ular. Ular di mana? Nggak ada ular, nggak ada apa. Ular nggak bisa ke sini. Di sini sering dibersihkan. Apalagi ular gaib, mana bisa masuk sini ular gaib. Iya. Tidak ada. Benar. Tadi banyak ular, nggak jelas kamu. Nyari apa sih? Itu di sana kali di tempat kau. Iyalah. Iya. Di tempat kau ya bisa aja banyak ular. Aku kira di sini juga ada. Di sini juga ada, tetapi tidak ada. Ya nggak ada di sini. Tidak ada. Aku tenang. Aku tenang. Jadi kamu takut ular. Oh, dia merasa dia masih ada di sana. Dia merasa masih ada di sana dan di sana banyak ular. Tapi di sini tidak ada. Kenapa bisa banyak ular di sana? Apa karena Somala? Bukan. Kenapa bisa banyak ular? Karena wilayah situ memang dari dulunya banyak. Ada ular. Wilayah hutan semua. Ya. Kamu dari salah satu tempat keramat di sana. Iya. Sudah berapa lama kamu ada di wilayah keramat itu? Mungkin kalau di bangsa manusia ini sudah ribuan tahun aku berada di sana. Oh, sudah ribuan tahun, sudah lama ya. Jadi aku juga yang Iya. sering memperingatkan Sering memperingatkan apa? bahaya. Bahaya. Iya, Oh, ke masyarakat. bukan. Salah seorang tokoh. Oh. Dia sangat mengerti dan sangat mendengar. Dia hidup ininya. Oh, hidup hatinya. Ya. Oh, ada Maka dari tetua itu, di situ ya. Aku sering yang memperingatkannya. Kalau dulu
di wilayah itu, Hmm. terutama wilayahku, Ya, banyak sekali binatang buas, apalagi ular. dulu. Ya, aku sendiri takut. Saking Kalau ular di sini juga banyak di hutan di sana. Sama tapi saja. di sini tidak ada. Tuh, Ya di sini nggak ada, ini perkampungan. Ular dulu juga mikir. di sana. Jangankan luas seperti ini, melangkah pun sulit karena terlalu banyak. Bukan hanya ular, Hmm. tetapi banyak yang lain juga. Apa tuh? Itu kalajengking, Ya, itu semut oh yang semut. sangat berbahaya. Oh ya, semut di sini juga ada. Hmm. Kalajengking juga Tapi banyak aku di hutan. perhatikan, Iya. di sini tidak ada, bahkan baunya pun ada juga yang sangat jauh. Di sana ada beberapa tempat yang dihuni kerajaan jin juga ya. Ada. Ada berapa tempat? Di sana ada 3 wilayah. Oh, ada 3 tempat. Itu kerajaan besar di desa itu. Ya, Hmm. yang dikuasai. Itu Hmm. salah satu pemimpin yang Hmm. sangat tinggi Iya. kedudukannya. Oh iya. Bahkan Iya. 3 wilayah itu dia yang mengendalikan. Hmm. Ya, itu sih sudah umum ya, di setiap desa memang suka ada kerajaan gaibnya. Termasuk di desa saya ini pun ada. Itu sudah biasa. Tapi ada yang menarik di desamu. Di desa kamu tuh ada yang menarik sehingga membuat viral. Viral itu terkenal, banyak diketahui orang. Tentang apa? Banyak sekali diketahui orang, sampai jutaan orang melihat menonton cerita itu. Cerita apa? Aku tidak tahu. Bahkan Orang. tidak ada cerita. Ada di manusia saat ini banyak cerita. Kamu mau tahu ceritanya? Apa? Nah, itu menurut orang-orang yang nonton itu adalah manusia titisan iblis yang ada di desamu. Desamu disebutnya desa Somala. Itu. Apakah ada yang namanya Somala di sana? Kalau manusia tidak ada. Katanya ada manusia yang Itu hanya cerita. titisan iblis. Ada juga dulu. Jauh sebelum tempat itu berkembang. Dan jauh sebelum tempat atau desa-desa yang sekarang dihuni atau ditempati. Maksudnya ada apa? Ada salah satu kelompok. Enggak, saya bertanya tentang Somala, bukan yang lain. Berarti nggak ada? Yang nama Somala itu nggak ada? Tidak ada. Oh. Yang aku ketahui, nama itu hanya diakui. Di aku saja. Maksudnya ada? Atau nggak ada? Tidak ada. Tidak pernah ada? Tidak pernah ada. Ada Selama juga. kamu di sana sudah Bukan. berapa lama kamu di situ? Aku sudah Tadi ribuan tahun katanya. ribuan tahun Berapa Bahkan tadi? lebih. Tadi berapa? dari manusia ini. Nggak pernah ada nama Somala? Hmm, Oh, nggak ada. Ada juga. Bukan Somala. Ya, kalau yang lain saya sedikit tahu lah. Saya bertanya tentang Somala, bukan yang lain. Kalau yang lain ya saya tahunya ya pasti di setiap desa itu ada tokoh. Itu sudah pasti. Di desa saya pun banyak tokohnya. Jadi yang kamu tahu tentang Somala gimana? Oh, Somala itu Kok udah kok Dari. sedikit aja. kelompokku atau bangsa-bangsaku Hmm. yang selalu menentang. Pemimpinnya sendiri ditentang. Siapa? Itu Somala itu. Ada. Ya, akhirnya Si Somala itu ada berarti? dijuluki. Tapi bukan manusia. Enggak, saya bertanya tentang Somala. Ada nama Somala di situ?
Hanya dia mengaku saja. Wah, liar ini orang ditanya, jin ini nggak jelas. Bingung ngobrolnya. Saya mencari nama Somala, mau itu jin, mau itu manusia. Apakah ada di situ? Kalau sebangsaku, itu ada. Kok bisa ada ya? Ada katanya. Oh, berarti ada kalau gitu. Somala. Kamu mah. Oh, berarti. Wah, saya nggak percaya nih, harus diteliti nih. Mabok kayaknya jin ini. Saya nggak percaya kamu bicara berbelit-belit, curiga saya. Bicaranya belit, tadi nggak ada, sekarang ada. Yang benar yang mana, ada atau enggak? Kalau dibilang ada manusia yang aku perhatikan. Ini maksudnya apa nih Bang Sajin ini? Banyak yang bercerita. Enggak, sini, duduk. Saya mau tanya, apa ada nama Sumala? Mau itu jin ataupun manusia, yang penting namanya Sumala. Ada atau tidak? Tidak ada. Tadi ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Pertama ngomong tidak ada. Tadi barusan ngomong ada bangsa jin. Sekarang ditanya lagi nggak ada. Jadi gimana yang benar ini? Aduh. Nggak ada ya berarti? Tuh, tidak ada. Tadi kamu barusan ngomong ada bangsa jin namanya Sumala. Itu. Dia bilang ada, tapi tidak ada. Kamu ngedengar siapa teman kamu? Sialan kutu kupret. Pantesan dari tadi bencelang-bencelung. Tidak ada, tidak ada. Bangsa jin juga ada yang bencelang-bencelung. Bukan manusia aja ternyata. Bangsa jin juga ada yang bencelang-bencelung. Aku suka tidak ada. Tuh. Kalau di sana aku sendiri takut. Kok kamu bisa nggak tahu? Katanya kamu sudah ribuan tahun tinggal di situ. Ya karena tidak ada. Tadi ngejawabnya ada si Sumala. Kata dia. Lah kamu kenapa ngedengerin kata teman kamu? Kok kamu ngedengerin kata teman kamu? Yang kamu tahu aja, yang kamu tahu ada nggak nama Sumala? Jin ataupun manusia? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kata teman kamu ada katanya tadi. Dia berbohong. Tapi katanya nggak ada. Tidak ada. Aduh, ya jangan dengar teman kamu. Kamu kan tinggal di situ udah lama. Terus teman kamu tahu nama Somala dari mana? Sekarang ngintip gitu? Ya, ngintip. Oh, ngintip. Dia sering ngintip. Berarti dia ngikutin. Berarti ada nggak Sumala itu di desamu? Nggak ada ya? Tidak ada. Benar nggak ada? Tidak ada. Bangsa jin ada nggak yang namanya Sumala? Nggak ada. Jawab yang benar dong. Jangan bencelung-bencelung. Jangan ngikutin teman kamu. Nanti teman kamu bohong, yang kamu tahu aja. Kamu kan lama di situ. Masa nyari tahu ke teman kamu? Sekarang begini. Apa? Nama itu aku Ya. baru dengar kali ini. Ya. Baru mendengarnya kali ini. Kamu baru dengar. Tetapi temanku yang sering keluar, Ya. sering memperhatikan. Oh, banyak manusia. Nah, banyak manusia Masyarakat datang ya? ke tempatku. Oh, Banyak. Begitu. Banyak manusia Ya. yang Ngomongin bukan Sumala. asli daerah situ datang ke tempatku. Yang ngomongin Sumala gitu. Ya, Oh, makanya dia tahu nama dia Sumala. ingin mencari tahu tentang Sumala. Padahal ya, aku sendiri tidak mengetahuinya. Oh, padahal bahkan tidak ada dari dulu. Dari aku mulai di situ. Dari sebelum desa-desa itu dibangun. Iya. Dari sebelum hutan-hutan itu dijadikan. Ya. Nama itu tidak ada. Yang ada hanya dulu di wilayah itu. Ya, nanti saya nggak mau tahu itu. Ya. Berarti
di sana juga masyarakat banyak yang membicarakan Somala. Ya, Padahal nggak ada yang nama Somala tidak ada. di bangsa manusia pun ataupun di bangsa jin. Tidak ada. Terus temenmu ikut-ikutan Somala gitu. Ya, Wah, ikut namanya ikut viral namanya. Berarti si Somala ini katanya titisan iblis. Sehingga banyak menyebabkan kerusakan. tidak ada. Nggak ada sejarah itu di desa itu ya? Tidak ada. Oh, begitu toh. Ya ngomong dari tadi temenmu jadi sering mendengarkan gosip mama di sana. Bukan mama. Oh, ya banyak orang yang ke situlah sehingga digosipkan Somala Ya. gitu. Itu hanya dibuat. Akhirnya didengar sama temanmu. Ya. Cerita itu diadakan. Padahal tidak ada. Memangnya ada apa dengan Somala? Enggak, itu viral aja. Dikenal banyak orang, dicari tahu banyak orang. Jadi Aku sendiri tidak tahu. Aku yang lama di wilayah itu tidak ada yang namanya Somala. ya kalau kisah sejarah tentang itu berarti di desa itu nggak ada yang namanya Somala ya, desa Randusari itu. Andusari apa Randusari saya lupa ya, mohon maaf kalau ada salah. Berarti real nggak ada. Tapi di desa itu ada keramat-keramat para tokoh. Oh, itu jelas. Banyak di situ. Ada. Aku sendiri sampai betah menduduki wilayah itu dikarenakan di situ banyak Oh, ada beberapa manusia tempatnya. yang baik, Oh, tokoh-tokoh besar maupun itu yang mempunyai gelar maupun yang mempunyai harta benda. Di situ banyak. Oh, ada tokoh-tokoh pejuang dulunya. Ya, Sesepuh mungkin ya. Ya. Sesepuh pembuka desa itu atau apa ya. Petilasan bisa mungkin ya. Saya nggak mau tahu detailnya karena Ya. itu urusan di sana. Tapi di desa itu memang ada sebuah energi dari para leluhurnya di sana. ya, Hanya itu. Tapi yang namanya Somala itu nggak ada. itu yang membuat sampai sekarang ini. Karena ada Somala. Bukan. Bukan, Somala itu nggak ada. Gimana sih ini Kang Muh ini? Somala itu nggak ada ya. Ngeyel tuh si Adam tuh. Sama Ari maksa saya. Kamu tahu Ari? Enggak. Kamu nggak tahu Ari itu bentuk apa? Apa itu? Itu perwujudannya. Menyala tuh. Seperti kamu. Iya, seperti saya, tapi dia nyala tuh, caang. Itu sekarang ini banyak Banyak. yang seperti itu. Oh, yang caang begini, Ya, nyala. Itu lampu namanya. Dulu nggak ada ya? dulu tidak ada. Nah, dulu Partomak. Bahkan. Bukan Parto, maaf Mas Parto, maaf. Dari Petromak. Ya salah ngomong, maaf. Salah ngomong. bahkan Dari api ya dulu banyaknya, cempor. itu Jadi kisah di desamu sekilas perjuangan-perjuangan leluhurnya gimana dulu? Saya ingin tahu sedikit aja ya. dulu. Kebetulan belum pernah ke sana tapi pengen tahu. Mungkin nanti orang sana ada yang nonton. Banyak sekali kejadian yang membuat aku betah di sana. Kejadian apa yang membuat kamu betah? Ada satu tokoh dari kelompok manusia Iya, yang sangat berwibawa iya, dan sangat didengar. iya. Dia mempunyai gelar dari bangsa manusia. Kok Gelar dapat itu julukan ya? Terus apa sangat yang besar. kamu sukai? Yang aku sukai dari perjalanannya yang sangat, menurutku, Iya, sangat baik sekali. perjalanannya. Dan bahkan dari kelompok kalian juga, dari bangsa-bangsa manusia, banyak yang ikut dengannya, yang berbakti dan membangun wilayah. Desa itu. Iya,
Seperti apa kehebatannya waktu itu beliau? Waktu itu bisa mendamaikan huru-hara atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dia dapat menghalaunya atau mengusirnya dan dapat membereskannya seperti semula. Saat ada kekacauan. Ya. Dan ada juga waktu itu dikarenakan belum banyak lahan. Iya. Di situ dia berperan penting untuk memberikan sebagian-sebagian yang dia mempunyai, sebagian hartanya untuk diberikan pada kelompok-kelompoknya atau pengikut-pengikutnya yang memerlukan bantuan. Karena di zaman itu belum banyak yang bisa ditanam. Belum banyak yang bisa ditanam? Ya. Oh, udah lama sekali berarti kalau belum banyak yang bisa ditanam. Lalu? Lalu, dia sangat berpikir. Dia sangat cerdas. Yang pada akhirnya menemukan tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan yang banyak. Berarti membuka lahan wilayah untuk bertani, menanam pohon. Untuk kehidupan semua. Berarti membuka pertanian beliau. Luar biasa, cerdas, hebat. Untuk zaman itu ya cukup luar biasa hebat. Beliau melakukan itu. Ya. Dan pada akhirnya banyak sekali yang menirunya sampai sekarang ini. Banyak penemuan-penemuan atau dari pemikiran yang dipakainya sampai terbukti saat ini yang bermanfaat untuk kehidupan banyak manusia sekarang ini. Itu salah satu kehebatannya. Dan itu juga kita tinggal di situ karena tempat itu sekarang sejuk. Dan di tempat itu sangat ya sejuk menurutmu. Mungkin di alam gaib di sana sejuk menurut dia ya. Kalau di alam nyata ya sama aja, waktunya kemarau ya panas. Dia nggak tahu kemarau sih, makanya kalau kemarau tuh keluar biar tahu kemarau. Ya kamu betah di situ ya. Ya. Auranya adem, sejuk. Auranya sejuk, adem. Apa di situ juga ada peninggalan pusaka? Ada. Oh ada juga. Ada juga peninggalan pusaka di sana. Ya wajar sih, setiap desa biasanya ada pusaka leluhur zaman dulu. Itu sangat umum, wajar. Apa saja yang pernah dilakukan selain itu oleh beliau? Selain itu, memberitahu tentang baik buruknya perbuatan. Tentang baik buruknya perbuatan. Oh, mengajarkan akhlak berarti ya, mengajarkan sikap. Mengajarkan tata krama, tata kromo ya. Mengajarkan kalau menanam kebaikan pasti hasilnya memetik kebaikan. Betul sekali. Itu tahu kamu tentang hal itu dari beliau. Kalau kalau menanam kebencian, iya, atau kedengkian, pasti ketemu hasil yang tidak baik. Itu yang diajarkan. Iya, itu betul. Makanya kamu merasa sejuk karena ajarannya sejuk, ajarannya menyejukkan. Ya. Nah, makanya kamu betah di sana merasa sejuk. Bukan berarti nggak ada panas. Oh begitu, sehingga kamu betah akhirnya. Kamu di situ sendiri atau banyak? Banyak. Banyak. Apa dulu kamu membawa
teman-temanmu masuk ke situ atau memang kamu sendirian? Tentu saja aku memberitahukan kepada kelompokku. Berarti tadinya kamu nggak di situ ya? Ya, Tadinya apa yang kamu lakukan sebelum ke situ? aku selalu mengelilingi semua wilayah yang aku sukai. Disitulah aku tinggal. Setiap tempat yang aku sukai, disitulah aku berada. Tapi dari semenjak ada tokoh itu, aku mulai memperhatikannya karena memberikan suatu kekuatan yang sangat membuat aku betah di situ. Oh. Yang membuat aku tertarik. Dari ajaran itu ya? Ya. Jadi dari ajarannya kamu membuat tertarik. Kamu sempat bertarung nggak dengan beliau? Aku sempat waktu itu mempertanyakan. Kenapa tuh bisa bertarung? Awalnya kenapa? Ada apa? Apa yang dilakukan beliau? Karena aku mencoba merusuhnya. Kenapa harus dirusuh? Karena apa? Aku menguji tentang apa yang dia kerjakan. Menurut dia itu baik, tetapi aku diuji. Aku mengujinya, tetapi ternyata memang itu faktanya. Dia baik, bukan hanya menurut dia sendiri, tetapi banyak manusia, banyak kelompoknya yang ikut itu mengatakan baik. Disitulah aku mulai merasa ingin selalu memperhatikannya. Diuji kenapa? Karena waktu itu diuji apa? Kebaikannya aku uji. Hal apa yang diujikan itu? Sehingga bisa bertarung. Coba saya ingin tahu. Kenapa harus bertarung segala? Waktu itu dia menemui kesulitan untuk membantu. Kesulitan di zaman itu. Untuk membantu. Ada penyakit. Oh, ada atau penyakit. wabah. Oh iya, penyakit yang menyerang. Dia mencoba untuk mengobatinya, untuk membantu, untuk penyembuhannya. Aku kira itu hanya cerita atau omong yang dibuat-buat, tetapi dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia mencari semua obat-obatan. Dan waktu itu ternyata benar. Dia mencari semua yang dibutuhkan. Aku coba menggagalkannya. Waktu itu ada sebuah obat yang dia cari, tetapi itu sangat sulit. Ada obat yang dia cari? Ya. Sangat sulit tapi didapatkan. Ya. Tapi bisa didapatkan. Itu ada hubungannya dengan kelompokku. Terus? Maka dari itu aku bisa mengacaukannya. Tetapi dia mengetahuinya bahwa itu perbuatan kelompok-kelompokku. Oh, jadi dia datang ke tempatmu? Ya. Dia datang ke tempat kamu, terus kamu coba menghalangi? Ya. Ya, terus? Akhirnya dia mengetahuinya bahwa aku kelompokku yang mengganggu. Oh. Disitulah aku dikalahkan. Kamu yang menyerang duluan siapa? Aku yang menyerang duluan. Kenapa menyerang duluan? Karena aku ingin berbanyak mengujinya, menguji keyakinannya. Iya. Lalu saat kamu menyerang apa yang terjadi? Yang terjadi, semua kelompokku dihempaskan dan bisa dikalahkan.
Berapa lama saat bertarung? Waktu itu di alam manusia cukup lama. Berapa lama tuh? Cukup lama tuh. Itu 9 hari. 9 hari. Lama kali 9 hari. 9 hari bertarungnya. Lama itu 9 hari. Lelah sekali, capek. Itu demi untuk mendapatkan obat tadi. Ya, Dan bagaimana akhirnya? Apakah didapatkan obatnya atau tidak? di tempat itu memang tidak ada, tetapi dia sudah tahu obatnya. Padahal di wilayah itu juga ada obatnya. Padahal. Ya, Terus didapatkan. ya. Pada akhirnya sembuh, berangsur-angsur, semuanya membaik. Masyarakat itu akhirnya terbebas dari penyakit itu. Ya, Berarti ini serangan untuk masyarakat ya, kasihan. Penyakit itu datangnya dari mana? Apakah alami atau memang ada apa? itu dulu. Ada kaitannya juga Ada kaitannya. dengan Iya. bangsa-bangsaku. Oh, ada kaitannya dengan bangsamu. Tentunya berkaitan juga. Manusia. Berkaitan dengan manusia. Ya, Apa penyebabnya penyakit itu bisa datang di daerah situ dulu? dulu Iya. karena tokoh baik itu Hmm. mulai membawa kedamaian, Mulai bawa kedamaian. mulailah datang Iya. mengganggunya. Oh, tidak terima dengan ajaran beliau. Ya, Akhirnya dari luar datang mengganggu. ya. Padahal karena dia tidak mampu. Berarti beliau membawa, atau bukan membawa ya, membawa sebuah keilmuan lalu diikuti banyak orang. Ya, Ilmu wawasan tentang sikap perilaku atau tata krama. Akhirnya diikuti banyak orang lalu menimbulkan iri ya. ya. Ada yang iri. Dan dibuatlah penyakit itu. Nah, setelah selesai sembuh semua, apakah ada hal yang terjadi lagi? Tentu saja banyak rintangan-rintangan yang harus dilalui. Ya, rintangan hidup akan selalu ada ya, nggak akan hilang. Rintangan apa, seperti apa? Tentunya banyak yang mengganggu pekerjaan maupun rencana-rencana tentang menata wilayah. Ada juga perusuh. Ada juga mengambil hasil jerih payah yang didapatkan. Itu salah satu kejadian-kejadian yang harus dijalaninya. Begitu. Lalu pada akhirnya beliau berhasil mengumpulkan warga di situ Ya, dan menjadi sebuah pedukuhan. ya. Luar biasa ya kisah perjuangan. Itu beliau sebetulnya datang dari mana? Biasanya bukan orang sembarangan yang bisa mengumpulkan masyarakat, membuat perkampungan. Itu bukan orang yang biasa saja. Aku tidak tahu persis, tetapi yang jelas dari pengakuan aku mendengarkan dari obrolannya, dia ditugaskan Oleh salah satu tokoh atau yang berkuasa
ditugaskan oleh seorang pemimpin yang besar. Tugasnya oleh pemimpin besar? Ya, untuk membangun atau mengajak, memberi ajaran-ajaran tentang kebaikan. Pemimpin itu berarti sebuah kerajaan dong? Ya. Apa dia masih keluarga kerajaan atau bukan? Ya, masih keturunan-keturunan. Oh. Kenapa beliau tidak memerintah di kerajaan? Karena apa tidak suka? Dia lebih suka mengembara. Oh, lebih suka bermasyarakat. Berbaur dengan masyarakat. Ya. Ya. Berarti beliau ini lebih suka memberikan ajaran-ajaran tentang kebaikan, langsung bertatap muka dengan masyarakat. Itu luar biasa. Berarti beliau adalah seorang guru. Beliau seorang sesepuh, seorang guru yang membagikan banyak ilmu berarti ya. Ya. Ternyata begitu kisahnya, bukan kisah siapa tadi? Somala. Saya kira Somala itu ada keturunan iblis itu. Ternyata nggak ada. Tidak ada. Oh, kalau ada saya mau ke sana tadinya. Tadinya saya mau ke sana kalau ada Somala. Ternyata nggak ada ya. Pengen tahu keturunan titisan iblis itu seperti apa, karena belum ada. Aku sendiri baru mendengarnya. Manusia titisan iblis itu memang belum pernah ada. Kalau jin itu masih ada, kalau dari jin. Kalau dari iblis belum pernah ada. Kejauhan soalnya. Kalau dari jin sih masih aja, masih ada kemungkinan mungkin. Tidak ada berarti ya kejadian hal seperti itu, dan nggak pernah ada. Tidak. Karena aku banyak tahu tentang wilayah itu. Ya, berapa menit tadi? Terima kasih ya sudah ngasih tahu. Berarti Somala nggak ada ya? Ya. Bangsa manusia? Tidak ada. Titisan iblis bangsa manusia? Nggak ada. Tidak ada. Di bangsa jin kamu ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Ya udah. Makasih ya. Tentang desa Somala sudah kita kuak. Para pemirsa semuanya harusnya 1 juta malogor. Terima kasih banyak. Sudah, terima kasih. Kalau tidak ada, diperlukan. Tidak ada. Bolehkah aku kembali? Boleh, saya hanya perlu apa ya? Perlu duit, kurang duit. Tahu duit nggak? Nggak, ya udah kalau nggak silahkan pulang aja. Nah, dia nanya ada yang diperlukan ya. Saya perlunya duit. Karena semuanya pakai duit. Mau belanja pakai duit, mau kemana pakai duit. Nah itu apa ya? Ada lagunya ya. Duit, duit, duit. Nah, semua orang butuh duit. Nah, karena memang manusia butuh duit. Iya, setengah bayar. Manusia memang tidak akan luput dari duit. Di luar duit kita kembali ke Somala. Ternyata Somala itu nggak ada di sana. Sejarah Somala di sana tidak pernah terukir. Kisah manusia titisan iblis di sana tidak pernah terukir sejarah seperti itu. Tapi kalau sejarah lain di sana ternyata ada beberapa sejarah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, hanya masyarakat di sana yang lebih memahami, karena saya pun belum pernah ke sana dan belum pernah ke sana sama sekali. Tidak tahu. Nah, jadi intinya dalam setiap konten-konten YouTube ya,
konten-konten mistik, cerita-cerita mistik yang ada di YouTube itu belum tentu asli, belum tentu real. Jadi itu bisa saja karangan talent ya, talentnya. Jadi talent itu kan dibutuhkan kalau dalam bercerita atau berkisah dongeng ya. Terkadang talent ini membawakan kisah-kisah yang sudah dibuat dirangkai. Dan terkadang kisah ini juga dibutuhkan untuk seru ya, untuk menarik, supaya lebih menarik, supaya seru banget. Nah, jadi dibutuhkan talent-talent yang memang pandai berkisah. Nah, cuma mungkin itu membawa nama desa. Nah, ini yang mungkin membuat viral ya. Pada awalnya saya pun merasa bingung, memang ada manusia titisan iblis. Apakah bisa? Nah, itu saya merasa bingung, makanya saya coba kuak juga. Kalau dari jin masih ada kemungkinan kalau dari bangsa jin. Meskipun kemungkinan itu tipis ya, tapi masih ada kemungkinan. Tapi kalau dari titisan iblis itu jauh sekali, cukup jauh, terlalu jauh ya. Terlalu mustahil kalau menurut ajaran Islam. Tapi kalau dari jin ifrit ya itu masih ada kemungkinan. Nah, tapi wajar, salah nggak itu konten kreator? Oh enggak salah, itu karena kreativitas entertainment. Jadi penonton harus bisa menyikapi bahwa di dalam YouTube misteri itu ada yang memang pure konten kreator, kreativitas. Mereka membuat sebuah konten yang berbau mistik, tetapi pada dasarnya mereka bukan pelajar mistik, atau mereka tidak pernah mengikuti pendidikan ilmu-ilmu gaib, ilmu mistik ya. Nah, jadi pada dasarnya mereka tuh nggak paham ilmu-ilmu supranatural dan nggak pernah belajar ilmu supranatural, tapi mereka hanya tertarik dengan kreativitas mereka, ingin membuat konten, ingin membuat pertunjukan untuk masyarakat, tontonan, sehingga dibuatlah konten-konten yang berbau mistik, berbau misteri, berbau gaib. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh, silahkan, boleh-boleh saja, itu haknya masing-masing, karena manusia punya daya kreativitas yang tidak sama. Kalau saya tidak bisa menyalahkan, karena itu nggak salah juga ya. Namanya yang mendongeng, bercerita pasti butuh sesuatu hal yang menarik agar dongengnya bagus, apalagi dipertontonkan supaya tontonannya lebih menarik. Nah, itu silahkan saja. Nah, tetapi untuk masyarakat juga harus bisa menyikapi bahwa tidak semua YouTube mistik itu orang itu bisa memahami ilmu gaib, itu nggak semuanya. Banyak yang membuat konten YouTube padahal mereka hanya konten kreator, bukan ahli ilmu gaib. Itu banyak sekali, tetapi karena masyarakat kita banyak yang masih awam, malah dianggap bahwa dia itu bisa beneran. Akhirnya tersugesti, itulah yang disebut sugesti. Akhirnya tersugesti, meyakini, diyakini, dan akhirnya banyak dianggap orang itu orang ngerti ilmu gaib. Nah, ya karena sudah diyakini, ya akhirnya jadilah orang itu paranormal beneran gitu. Itu namanya paranormal tiban, ketiban rezeki ya. Ketiban rezeki disebut punya gelar paranormal. Nah, ketiban gelar namanya. Itu kan rezeki juga, karena orang yang ingin punya gelar juga nggak mudah. Nggak mudah loh. Melakukan laku supranatural itu nggak mudah, butuh waktu panjang, butuh proses panjang. Nah, saya waktu muda sampai pingsan-pingsan. Darah aja sampai 60. Karena apa? Karena puasa. Contohnya apa? Contohnya santri di sini tahu ya. Santri di sini mungkin bisa tanya ke santri di sini. Ingin memiliki pengalaman supranatural atau ingin belajar ilmu gaib itu seperti apa? Mudah atau tidak? Coba panggil lari. Jadi nggak mudah. Belajar ilmu supranatural itu nggak mudah, karena sangat capek dan sangat lelah. Yang saya alami dulu itu sangat melelahkan, bertahun-tahun. Saya pernah mengembara, ya lo nggak boleh bawa duit. Saat mengembara itu nggak boleh. Mengembara tuh kayak Joko Kendil, tahu nggak Joko Kendil yang viral? Saya melakukan itu beberapa waktu yang lama.
sehingga lemas, lunglai. Nggak boleh bawa duit, harus jalan kaki. Dan sebelum berangkat pun melakukan puasa-puasa di rumah itu bertahun-tahun lamanya. Nah, tiba-tiba di zaman sekarang di YouTube semuanya jadi paranormal, kan bingung saya. Yang membingungkan lagi anak kecil yang umurnya masih muda sekali tiba-tiba jadi paranormal. Ada yang baru keluar pesantren tiba-tiba jadi paranormal. Kenapa? Meskipun pesantren belum tentu bisa menjadi ahli hikmah. Kenapa? Karena untuk menjadi ahli hikmah itu butuh proses yang panjang, butuh puasa-puasa bertahun-tahun yang panjang. Bukan hanya dibaca saja, bukan. Kalau hanya dibaca saja itu bukan ilmu hikmah, itu banyak apa disebutnya ya, ilmu amalan, ilmu doa-doa. Nah, ilmu doa-doa, sini Mas, ilmu doa-doa, ilmu yang standar sekali. Nah, kita tanya salah satu santri kita yang ada di sini, ini baru ya, kalau yang lamanya lagi pada main kali. Saya mau tanya Mas, dulu sebelum kesini sama setelah kesini mungkin pemikirannya berbeda. Mungkin nih penonton berpikiran belajar ilmu gaib, belajar ilmu hikmah itu mudah sekali, ringan sekali. Mungkin banyak yang berpikir seperti itu. Mungkin cukup hanya dibaca selesai. Ternyata setelah kesini gimana Mas? Coba berbagi cerita. Kalau pengalamanku untuk di bab-bab seperti ini nggak segampang yang kita ucapin sih Kang. Ya dekat sini biar ketangkep. Ya. Ternyata tergantung dari pertama dari kita sendiri dan dari sanad gurunya di situ. Ya. Terus berat nggak Mas melaksanakannya? Ceritakan tata cara melaksanakannya. Berat, dibilang berat banget. Dibilang berat banget. Yang paling beratnya saat apa Mas? Waktu terakhiran puasa. Iya. Coba jelasin kuat. Saat apa? Waktu terakhiran puasa kayak nggak kuat ngangkat telinga. Ngangkat telinga aja kayak nggak kuat. Iya. Tapi alhamdulillah perubahan selama ini jauh lebih sampai nggak bisa diucapin Kang. Yang perjalanannya dari ujung sampai ke ujung gitu. Dari timur sampai ke barat. Yeah. Udah kayaknya udah pasrah. Udah kalau di sini udah pasrah Kang. Lemes banget ya. Udah lemes. Sholat tahajud malam-malam harus bangun. Iya. Harus dibaca lagi. Berat banget ya. Berat banget. Udah gitu subuh lagi baca lagi. Capek ya Mas? Capek. Dan lelah. Jadi meleset nggak dari perkiraan dari kampung Mas? Meleset Kang. Meleset banget. Jauh sekali ya? Jauh banget. Ternyata selelah ini. Dan ternyata sepahit ini ya Mas? Iya. Mudah-mudahan pahitnya menjadi berkah barokah ya. Pahit sekali kan Mas? Pahit. Makan buka hanya nasi. Setelah 3 hari 4 hari baru mulai gemetar. Iya. Setelah 5 hari lebih gemetar. Setelah 6 hari gemetar banget. Setelah 7 hari mau bangun aja susah. Gitu. Jadi belajar ilmu gaib itu nggak mudah. Ini tiba-tiba di YouTube umur segini udah satsesot. Nah, ya nggak apa-apa, silahkan, itu namanya konten kreator, kreativitas. Itu nggak salah. Cuman yang ngeri itu nanti membimbing orang dengan cara-cara yang tidak baik, itu bahayanya. Karena tidak tahu pakem ilmu gaib, nantinya malah ngelantur gimana, nanti orang mati jadi gentayangan. Nah itu Mas, orang mati bisa gentayangan nggak? Enggak. Nah berarti si Mas belajar dengan baik. Kenapa orang mati nggak bisa gentayangan Mas? Kalau di film kan gentayangan, kata banyak di YouTube juga tuh. Itu perasaannya aja. Nah, perasaan. Jadi yang aslinya yang mati itu kemana Mas? Ke alamnya. Kemana? Ke alam kelanggengan. Berarti orang meninggal itu kemana? Ruh itu akan kemana kembalinya? Kembali yang tempatnya membuat. Kemana? Ke siapa?
ke pangerannya. Ke siapa? Ke pangerannya. Si Mas agamanya apa? Islam. Tuhannya siapa? Allah. Nah, berarti ruh itu kembali ke siapa? Ke Allahnya. Nah, si Mas agak berbelit-belit ya. Jadi yang namanya ruh itu kembali kepada? Ke Allah. Nah, kepada Allah ya. Tidak bisa gentayangan, Mas. Nggak bisa, Kang. Kenapa nggak bisa gentayangan alasannya? Kan udah berbeda lagi alamnya. Bukan berbeda lagi, Mas. Karena dia sibuk dengan hisabnya. Karena dia sibuk dengan hisabnya. Jadi ini belum bisa bicara ya, mohon dimaklum. Bicaranya belum lancar, mohon dimaklum. Nah, intinya belajar ilmu hikmah itu tidak mudah. Tidak mudah. Capek untuk laku, puasa dan lain sebagainya ya, Mas. Iya, Kang. Ternyata berat ya. Berat banget. Dari pikiran, dari ucapan, dari hati harus balance. Jadi suka lucu ya ngelihat orang zaman sekarang hodam-hodam, katanya ini ada hodam tingkat tinggi. Karena mereka nggak belajar dengan baik, Mas. Kebanyakan masyarakat awam itu ya gitu, ngawur ngalor ngidul. Ya itu ya, Mas ya, terus belajar, semangat belajar, tambah lagi ilmunya, terus tambah lagi ilmunya supaya nanti bisa menjawab masyarakat yang tidak paham ilmu. Karena ilmu gaib itu banyak sekali ngawurnya, apalagi di YouTube. Waduh, ngawurnya banyak sekali yang ngawur nggak jelas. Tapi kalau kreativitas, saya tidak menyalahkan. Kalau kreativitas silahkan saja, silahkan Anda membuat konten-konten mistik kreatif, itu boleh, silahkan boleh. Tetapi kalau berbentuk ajaran, saya rasa harus hati-hati kalau bentuknya ajaran. Karena sebuah ajaran itu keyakinan agama. Ajaran itu adalah keagamaan, jadi tetap harus hati-hati. Belajar dengan baik. Nah, ya udah, terima kasih ya, Mas. Sok kembali. Enggak. Jadi nggak mudah belajar ilmu gaib itu, belajar ilmu hikmah itu, belajar ilmu supranatural itu nggak mudah. Tidak semudah yang ada di konten-konten. Melakukannya sulit dan lama. Itulah petualang gaib tidak menarik. Karena kita lebih fokus kepada pelajaran, bukan kepada pertunjukan. Mungkin pertunjukannya agak kurang, apalagi berkisah bercerita kita agak kurang, karena berkisah bercerita itu bentuk dari kreativitas ya. Nah, bukannya nggak bisa, kita bisa saja membuat kisah cerita, nanti mediator bercerita tentang sejarah itu bisa. Cuman mediator kita kan nggak sekolah, jadi nggak bisa menghafal dengan baik. Bukan orang-orang sekolah tinggi, jadi mediator kita tuh memang asli alami seadanya. Bukan orang-orang yang sekolah tinggi, orang-orang yang berwawasan, orang-orang ahli sejarah, itu bukan. Mediator kita tuh orang biasa, masyarakat biasa. Bukan orang yang memang berpendidikan di bidangnya, itu bukan. Contoh ahli sejarah, bukan, mereka bukan ahli sejarah, mereka orang biasa. Bukan ahli sejarah, apalagi disuruh menghafal begitu banyak, yang nggak bisa disuruh menghafal. Karena memang masyarakat biasa pada umumnya. Nah, itu alasannya petualang gaib kurang menarik. Tapi nggak apa-apa. Yang nonton ini berarti orang-orang yang sedikit smart, bisa membedakan A dan B. Meskipun banyak yang menghina, mencaci ya, banyak yang menyerang kita. Tapi sebetulnya mereka lah yang salah jalan. Lucu terkadang ya. Biasanya memang orang yang salah itu lebih kencang. Yang benar itu lebih diam, lebih banyak diam, nonton sambil tersenyum. Karena biasanya yang mampu memang lebih banyak diam, yang tidak mampu lebih banyak bicara. Nah, seperti itu contohnya. Saran saya untuk penonton lebih banyak belajar carilah orang yang memang apa adanya dalam mengajarkan. Nah, jadi Sang Hyang itu sampai kapanpun nggak bisa dimasukkan ke mediator, kecuali jin yang atas nama Sang Hyang. Jadi semua Sang Hyang itu adalah jin. Nah, ini banyak orang yang nyerang di kolom komentar ya. Banyak orang yang nyerang ke saya di kolom komentar tentang
Sang Hyang dan lain sebagainya. Itu nggak bisa, mediatoran di format itu nggak bisa kecuali tekstual, ya. Atau memang dihafal dulu baru nanti disotingkan. Intinya jangan saling menghina, jangan merendahkan supranaturalis lain, tetap saling menghormati sesama supranaturalis. Apalagi Anda yang menonton, sebaiknya jangan menyerang paranormal yang lainnya. Kenapa? Karena yang Anda gemari, ya, Anda menyukai salah satu paranormal. Sebetulnya paranormal yang lain itu bisa saja melakukan hal yang sama dengan yang Anda kagumi. Anda mengagumi si A, Anda menjelekan si B. Ini sesama paranormal. Anda menjelekan paranormal B, mengangkat paranormal A. Sebetulnya paranormal B ini bisa melakukan hal yang dibuat oleh si A yang Anda kagumi. Tetapi yang namanya manusia itu punya pendirian masing-masing. Si A membuat kisah seperti itu, si B tidak suka dengan cara seperti itu. Si C beda lagi idenya. Si D idenya beda lagi, sampai Z itu beda-beda cara. Karena beda-beda kesukaan, kesenangan. Bukan berarti paranormal yang lain gak mampu, bukan berarti paranormal yang lain gak bisa. Itu sangat mudah sekali. Nah, pesulap merah saja tahu kok. Lapor aja ke pesulap merah tahu. Pesulap merah, saya ingin belajar tentang seperti itu. Nanti pesulap merah ajarkan. Nggak usah belajar ke saya, belajar ke pesulap merah aja. Kalau yang banyak di YouTube berseliweran itu, pesulap merah pun banyak tahu. Ya, jadi nggak usah belajar ke sini kalau hal-hal seperti itu. Daripada nyerang-nyerang saya, lebih baik Anda belajar ke pesulap merah. Nanti pesulap merah ajarkan. Terima kasih. Selamat malam.